Al-Quran saat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan sesuai dengan urutan-urutan kejadian-kejadian atau petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan oleh Nabi saat Nabi beraktivitas di waktu itu. Jadi dari mulai misalnya pertama pengangkatan sebagai seorang Nabi turun Iqra 5 ayat kan. Nah, nanti diperintahkan untuk mulai berdakwah turun Al-Mudaththir misalnya. Ya. Selama berkegiatan kurang lebih sekitar 23 tahun, kurang lebih lah. Ya, kalau mau kita ambil 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari kurang lebih, maka bersamaan dengan itu turun ayat, turun ayat, turun ayat. Dahsyatnya Al-Quran diturunkan sesuai kejadian. Ketika lengkap tuntas, diperintahkan Nabi SAW untuk membacakan sesuai dengan bimbingan malaikat, maka malaikat diperintahkan oleh Allah mengurutkan urutan ayat-ayat Quran yang telah turun itu sesuai dengan urutan baru yang susunannya Allah berikan petunjuk kepada malaikat, namanya tauqifi. Maka diurutkanlah dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Jadi nanti ada sesuai urutan dengan ayat-ayat turun, namanya asbabun nuzul, ya kan? Atau yang dibutuhkannya. Dulu yang menghimpun itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian setelah tuntas selesai, maka diperintahkan Nabi melalui malaikat Jibril untuk membacakan Quran sesuai urutan yang Allah perintahkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu yang ada sekarang. Jadi, dari urutan yang turun itu tersusun rapi sempurna, diurutkan menjadi Al-Fatihah sampai An-Nas. 114 surah, 30 juz dalam Al-Qur'annya, 6.236 ayat. Dahsyatnya apa? 2. 1. Ternyata urutan Al-Fatihah sampai An-Nas itu salah satu bentuk urutan yang menjaga kemurnian Quran. Bukan hanya lafadznya. Jadi kalau kita mendalami satu ilmu tertentu yang memperhatikan urutan Quran, Quran itu jelas Pak, ada bagian tengahnya, faliyatalattaf di surah Al-Kahf itu. Jadi kalau kita baca dari situ ke belakang sampai ke depan, kita tahu itu tengahnya Quran. Jadi dengan membuka itu saja kita tahu nih kalau ada ayat yang kurang, ya, atau halaman yang hilang kita tahu tuh. Oh ini ada yang hilang nih, ini ada yang kurang nih. Terus urutannya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu berurut secara makna. Al-Fatihah pembuka dijelaskan di Al-Baqarah, penjelasan Al-Baqarah dirinci di Ali Imran, diurutkan di An-Nisa terus sampai dengan An-Nas. Itu mukjizat yang tidak pernah ditemukan di kitab manapun. Ini menunjukkan bahwa Quran bukan karya manusia. Kalau bukan firman Allah nggak mungkin seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yang paling luar biasa, peristiwa-peristiwa yang terjadi kan acak kan, nggak berurut kan, ya kan? Nabi misal, ya diangkat jadi Nabi, turun surah kan, turun ayat. Nabi mengalami peristiwa perang Badar, turun ayat kan? Nabi mengalami peristiwa perang Uhud, turun ayat kan? Nabi mengalami peristiwa bimbingan tentang bisnis pada para sahabat, turun ayat kan? Tentang riba, turun ayat. Tentang puasa, turun ayat. Itu kan peristiwanya acak. Turun. Begitu kemudian selesai diurutkan Al-Fatihah sampai An-Nas, terjadi tersusun menjadi kurikulum kehidupan. Bimbingan hidup. Jadi kalau Anda pebisnis, Anda tinggal keluarkan ayat-ayat tentang bisnis dari Al-Fatihah sampai An-Nas, rinci keluar. Kalau Anda seorang penuntut ilmu, keluarkan ayat-ayat ilmu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, rinci keluar. Kalau Anda misalnya ingin apa lagi, ingin apa yang diinginkan, keluar ayatnya. Maka jadi kurikulum. Makanya Quran disebut hudan, bukan sekedar kitab bacaan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhana alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Makanya nanti cara baca Quran itu begini. Kalau latihan baca pakai tajwid. Tapi kalau sudah khatam tajwid bisa baca, cara bacanya kalau bisa keluarkan bukan bacaan murojaah biasa. Ya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, keluarkan kurikulum hidup sesuai dengan passion yang kita pilih. Misal ibu rumah tangga misalnya kan, memilih berkhidmat di rumah dan itu tinggi posisinya Bu. Kenapa enggak ibu keluarkan ayat-ayat tentang bimbingan di rumah tangga? Kan ayatnya enggak banyak. Dan itu indah Bu. Menjadi seorang istri bagaimana karakteristiknya? Apa saja problem yang mungkin terjadi sebagai seorang istri? Apa karakter suami yang khas? Ya, miskomunikasi apa yang muncul? Bagaimana mengatasinya? Sebagai seorang anak bagaimana? Sebagai seorang ibu bagaimana? Ada semua di situ. Makanya ketika di zaman Nabi, sahabiyat, perempuan-perempuan muslimah mengeluarkan ayat-ayat itu dan ditunggangi sebagai kurikulum, jadinya seperti siapa? Seperti sahabat-sahabat mulia yang kita saksikan sekarang. Yang kita lihat sekarang. Maka kalau ingin jadi ibu yang unggul, keluarkan kurikulumnya.
Antum sebagai ayah, sebagai apa lagi misalnya, pencari nafkah, keluarkan passionnya apa, ayatnya apa. Nah harusnya begitu idealnya. Sekarang kita harus kembali ke Quran, kita harus yakini bukan cuma kitab bacaan. Dibaca ada pahalanya, tapi dipelajari, diamalkan, ada kesan yang berbeda di dalamnya. Jadi jangan nanti ada pertanyaan lagi ya, kenapa mushaf yang ada nggak sesuai dengan urutan asbabun nuzulnya, ya? Bukan tidak sesuai, tapi Allah memberikan sebuah urutan atau satu urutan yang memberikan kurikulum kehidupan. Asbabun nuzul ada babnya sendiri sebagai inspirasi jika menemukan peristiwa serupa bagaimana kita menyikapinya. Sedangkan urutan Quran yang kita dapatkan sekarang adalah kurikulum kehidupan yang utuh, yang tidak hanya mencakup 1-2 peristiwa. Jadi Anda menginginkan satu peristiwa, Allah menginginkan kesempurnaan dari semua etapa kehidupan yang kita lalui. Jelas?